Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmatan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Semoga seperti ini Allah mudahkan langkah kaki kita ke tempat ini, ke majelis ini. Seperti ini juga kelak Allah mudahkan langkah kaki kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas tentang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa sekali. Setelah kita mengetahui tentang Abu Bakar As-Siddiq, lalu kita mengetahui tentang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, lalu kita telah sampai juga kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan insyaallah hari ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Insyaallah apa yang telah disampaikan dari nama-nama sahabat-sahabat Rasul Khulafaur Rasyidin semuanya menjadikan sebagai contoh buat kita bagaimana berakhlak dan bagaimana bersikap. Hari ini kita melihat sosok yang namanya Ali bin Abi Thalib. Seperti apa Ali bin Abi Thalib ini? Mudah-mudahan dalam waktu yang sangat singkat ini bisa kita ketahui peristiwa apa saja yang perlu kita ketahui, walaupun kalau dilihat dari Masya Allah berbagai macam sejarah, sirah tentang Ali bin Abi Thalib pasti masih banyak yang belum kita ketahui. Namun paling tidak kita mengenal dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki, insya Allah mudah-mudahan bisa disampaikan sama bunda dan ayahanda. Ali bin Abi Thalib ini adalah putra daripada pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau putra pamannya Rasulullah, lebih dekatnya, enaknya bilangnya apa ya? Rasulullah kepada Ali itu apa? Apa? Sepupu apa keponakan? Sepupu. Sepupu. Iya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena putranya daripada siapa? Pamannya Rasulullah, Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib diambil oleh Rasulullah di usia kira-kira 5 menjelang 6 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah melihat saat Rasulullah usia 8 tahun itu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini termasuk orang kalau dilihat ekonominya tidak kaya. Iya. Atau boleh dibilang juga memang sangat sederhana. Ataupun kalau dibilang daripada yang namanya perekonomian masuk dari kalangan kurang. Iya. Sudah begitu putranya banyak. Sebagian riwayat menyatakan anaknya 10. Ada yang mengatakan 14. Namun yang jelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan pamannya juga, yakni adalah Sayyidina Abbas, dengan mengatakan, bagaimana kalau kita bantu pamanmu Abu Thalib ini? Bagaimana caranya? Caranya ringankan untuk membesarkan putra-putrinya. Bagaimana caranya? Kamu ambil setelah menikah dengan Siti Khadijah, pastinya Rasulullah, ambil satu saja putranya daripada pamanmu itu. Maka saat itu Rasulullah mengambil siapa? Ali, di usia 5 atau 6 tahun. Iya. Abbas, Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah, mengambil juga siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Itu putranya Abu Thalib juga. Nanti kita lihat Ja'far bin Abi Thalib juga adalah ikut dalam syariat Islam. Tapi kita fokus kepada Ali bin Abi Thalib.
Rasulullah mengambil Ali bin Abi Thalib. Jadi sejak kecil Ali bin Abi Thalib sudah hidup bersama dengan Rasulullah. Kalaulah ada hadis dengan mengatakan syabun nasya'a fi ta'atillah, seorang pemuda atau anak dibesarkan dalam ketaatan pada Allah, contohnya tidak usah bingung-bingung, itu Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil itu ditanamkan ketaatan kepada Allah. Sejak kecil didekatkan dengan akhlak yang mulia. Apa yang dilihat, akhlak Rasulullah. Apa yang didengar, ucapan lembut Rasulullah. Apa yang dipandangnya itu adalah Masya Allah, lemah lembutnya Rasulullah. Bijaknya Rasulullah. Masya Allah, itulah Ali bin Abi Thalib. Mengenal kepada Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Iya. Dan punten, Ali bin Abi Thalib, waktu dilahirkan oleh ibunya, kebetulan Abu Thalibnya, bapaknya, sedang tidak ada. Namun pas datang, sudah dilahirkanlah. Ali bin Abi Thalib sudah ada. Lalu bapaknya nanya dengan mengatakan kepada istrinya. Maksudnya Abu Thalib bertanya kepada istrinya. Kamu kasih nama siapa nih anak kita ini? Kamu kasih nama siapa ini anak kita ini? Dibilang mengatakan namanya adalah Asad. Asad itu singa. Namanya adalah Asad. Iya. Karena zaman jahiliyah dulu. Waktu itu. Punten. Nama seorang laki-laki itu harus gagah. Harus galak. Iya. Kenapa? Karena orang-orang dulu punya nama laki-laki harus dikasih nama yang apa? Yang gagah, yang galak, yang tangguh. Kenapa? Karena suatu saat nanti kalau bertempur di peperangan atau mau duel, biasa seperti terjadi dalam perang Badar kan? Sebelum terjadi perang Badar, maju dulu jagoan-jagoannya kan? Dan itu kenalan. Dan itu bukan hanya di perang Badar saja. Kalau lagi ada perkelahian itu saling tanya, namamu siapa? Daerah kamu dari mana? Turunanmu dari mana? Kabilah kamu mana? Kabilah kamu mana? Kenapa? Nanti kalau terbunuh, itu dianterin ke keluarganya. Nih, anakmu mati. Aku yang bunuhnya. Kalau mau dendam, namaku Fulan dari kabilah ini. Subhanallah. Gagah begitu. Nah, makanya pas lagi perkenalan, namanya harus apa? Harus gagah dong, harus kuat. Nama kamu siapa? Singa. Kan gagah gitu. Nama kamu siapa? Harimau. Gitu kan? Tidak. Nama kamu siapa? Melati. Masa begitu? Iya. Mau perang masih bawa-bawa yang lembut-lembut. Tidak, harus gagah namanya. Harus gagah. Bunga. Itu nggak bisa ya. Harus namanya Asad. Iya. Namanya siapa lagi? Sa'ad. Gitu. Hamzah. Begitulah namanya. Tapi Abu Thalib berpikir, waduh, anak ini namanya terlalu apa ya? Terlalu galak gitu. Singa gitu ya. Takutnya nanti beraninya seperti berani singa. Dan nanti banyak orang ingin mencoba kegagahannya. Dan nanti wafat di dalam pertempuran. Ataupun dalam duel. Makanya, udah jangan. Aku agak takut nama ini. Namanya Ali saja namanya. Namanya siapa? Ali. Makanya sejak kecilnya ibunya yang kasih nama singa. Makanya ketika di Khaybar, jumpa dengan Marhab. Gitu kan? Marhab. Ketika melantunkan syair, Marhab mengatakan, Qad alimatul Khaybaru anni marhabu, saqisus silahi batulul mujarrabu. Ini kan apa namanya? Pahlawannya siapa? Pahlawannya Khaybar. Telah diketahui Khaybar, kalau aku itu Marhab, yang tidak boleh diragukan lagi dalam memainkan pedangnya. Gitu kan? Main syair. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Anal ladzi sammatni ummi Haidarah. Aku adalah yang dikasih nama ibuku anak singa. Subhanallah. Jadi sejak kecilnya memang namanya singa, Asad. Iya. Namun ketakutan dari Abu Thalib, takut ada apa-apa dan bagaimana, makanya dikasih nama apa? Ali. Jadi awal lahir namanya Asad. Iya. Tapi rasa takut dari bapaknya, takut tanya, oh Asad kayak apa sih? Asad bagaimana? Makanya dikasih nama Ali. Tapi nama itulah yang ternyata kalau kita lihat keberaniannya, wah Ali. Gagahnya Ali. Kalau kita bicara tentang masalah keberanian, Ali. Jatuh Ali bin Abi Thalib. Kalau kita berbicara dengan kecerdasan, ya Ali bin Abi Thalib. Kalau kita lihat daripada kelihayan di dalam berperang, jatuh juga Ali. Bagaimana dari ibadahnya juga, Ali juga luar biasa. Jadi kalau kita lihat, Masya Allah, tapi kan Rasulullah ini memberikan tugas kepada para sahabat itu sesuai dengan faknya masing-masing. Maksud dengan fak masing-masing itu, Rasulullah ini kalau memberikan kepada para sahabat, itu tidak, misalnya gini, cerita daripada yang diutus kepada ke Yaman, diutus untuk berdakwah. Punten, Rasul tidak mengirim Abu Bakar, Rasul tidak mengirim Umar. Kenapa? Karena Abu Bakar, Umar punya kelebihan lain. Seperti itu, Bunda. Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, itu kelebihannya adalah diajak musyawarah untuk bagaimana cara menyelesaikan daripada punten-punten, istilahnya futuhat ataupun kemenangan-kemenangan atau mengurus negara. Itu keahliannya Abu Bakar dan Umar. Seperti itu. Tapi kalau untuk urusan dakwah, biasanya Rasulullah kirim Mu'adz bin Jabal. Seperti itu. Ya.
Kalau misalnya qurra, Rasulullah urusannya siapa? Ada kalau urusan qari itu adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi kalau Rasulullah sedang sholat, setelah itu ada ayat yang mulahbat atau ayat yang mungkin keliru atau terloncat satu ayat atau ayat, ada sahabat mana, ya Rasulullah, tadi kayaknya ayatnya kelewat, apa emang sudah dihapus apa bagaimana? Oh iya ya. Oh betul, kamu begitu. Iya begitu. Yang terakhir tanya, ya Ka'ab sini. Kenapa? Benar, tadi terlewat. Benar ya Rasul, baru percaya. Jadi dari ada faktnya masing-masing. Iya. Nah, ada lagi kalau seandainya untuk siapa? Kalau untuk yang namanya faraid, ilmu hitung-hitungan, Rasulullah langsung menyampaikan kepada Zaid bin Thabit. Seperti itu. Nah, kalau urusan taktik dalam peperangan, mengatur dalam peperangan, kalau dibilang bahwa menghadapi musuh yang banget emergensi, itu Ali bin Abi Thalib. Iya. Jadi kalau ada musuh yang benar-benar kira-kira ini harus diselesaikan, dan ini sudah stuck lagi, udah nggak bisa lagi bagaimana caranya, dikeluarkan itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Atau siapa? Miqdad bin Amr. Atau siapa? Zubair ibn Awam. Atau siapa? Khalid bin Walid. Tapi dalam sejarah ini, Ali bin Abi Thalib menjadi jalan, punten kalimatnya apa? Dalam keadaan buntu kesulitan, Ali bin Abi Thalib maju. Ali bin Abi Thalib naik. Nanti kita lihat beberapa sejarah bagaimana Ali bin Abi Thalib maju ke depan. Di usia yang masih muda. Masya Allah. Iya. Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau dikatakan syabun nasya'a fi ta'atillah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil taatnya pada Allah luar biasa. Saya langsung saja. Rasulullah akhirnya mendapatkan wahyu. Dan yang pertama kali beriman kepada Rasulullah adalah istrinya. Siapa? Khadijah. Begitu setia Khadijah masuk Islam dan sholat bersama Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ali bin Abi Thalib saat itu usianya menjelang 10 tahunan kira-kira. Lalu melihat dan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya, "Apa yang kalian kerjakan ini?" Iya, apa yang sedang dikerjakan berdua ini? Lalu Rasulullah mengatakan kata-katanya, tidak bicara seperti ke anak yang usia 10 tahun. Karena Rasulullah tahu ini anak 10 tahun, tapi ininya tidak 10 tahun. Pikirannya tidak 10 tahun. Maka Rasulullah mengatakan begini, aku ini diangkat oleh Allah untuk menjadi Nabi dan Rasul. Dan aku diperintahkan untuk menyebarkan syiar, yakni tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan daripada kesyirikan, menumbangkan daripada yang namanya berhala-berhala, mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan aku, Khadijah, sudah menjadi orang beriman pada Allah, dan Khadijah mengikuti aku. Jika engkau mengikutiku, ini adalah sesuatu kebaikan, keberkahan buat engkau. Maka karena ini sesuatu yang baik, aku ajak kamu untuk masuk dalam agama Islam. Kau renungkan, kau pikirkan, lihat, jika engkau terima, faktumhu, diam, jangan bicara sama siapa-siapa. Cukup yang Islamnya kita saja, jangan tahu, jangan dikasih tahu. Tapi jika engkau pun belum nerima, faktumhu, juga tetap diam, jangan dikasih tahu. Lalu Ali bin Abi Thalib tanpa lama menunggu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Karena kenal dengan Rasulullah, akhlaknya yang luar biasa, tanpa ragu dengan mengatakan kalimatnya sudah cukup keterangan Rasulullah, hanya langsung mengatakan 2 kalimat syahadat dan ikut sholat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Saat dalam keadaan sholat beberapa berikutnya, bapaknya Ali bin Abi Thalib, yakni Abu Thalib, melihat, dipanggil. Nak, kamu sedang apa? Tadi melihat bersama Muhammad melakukan itu. Sedang apa kamu? Jawab, aku sedang sholat, ayah. Apa sholat itu? Menyembah Allah yang Esa. Maksudnya apa? Diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mengajarkanmu seperti itu? Muhammad Rasulullah. Jadi dia itu Rasulullah. Iya, Muhammad Rasulullah. Apa kata ayahnya? Kalimatnya. Kalimat yang sangat luar biasa dikatakan oleh ayahnya, yakni adalah pamannya Rasulullah SAW, mengatakan, "Fatbi'u, ikuti dia, fa innahu nabi." Karena saya tahu, saya yakin dia itu nabi. Itu pamannya. Lalu dikatakan, "Ayah, kenapa kamu tidak masuk Islam? Ikut saja." Dia bilang, mengatakan, "Aku tidak bisa." Kenapa? Karena aku pemimpin dalam kaum ini. Tapi kamu ikutlah, karena dia selalu akan mengajak kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu pamannya. Pamannya Rasulullah, Abu Thalib. Subhanallah. Makanya Abu Thalib ini membela Rasulullah mati-matian.
Sangat mati-matian. Abu Thalib itu, Masya Allah, membela Rasulullah SAW luar biasa. Sampai begitu wafatnya Abu Thalib, Rasulullah sangat sedih sekali. Dan diperintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyelesaikannya, menguburkannya. Dan kesedihan Abu Thalib sama dengan kesedihan Rasulullah. Dan Rasulullah memeluk Sayyidina Ali dan memegang Sayyidina Ali dengan doa yang cukup panjang. Tapi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya tidak tahu doa apa yang disampaikan Rasulullah kepada saya. Hanya saat itu Rasul doa panjang kepada kami. Kepadaku, kata Ali bin Abi Thalib, pada hari wafatnya ayah beliau. Iya. Ini tentang Ali bin Abi Thalib masih dalam keadaan kecil. Punten, dilanjutkan lagi. Satu peristiwa yang luar biasa di 10 tahun. Rasulullah akhirnya dakwah secara terang-terangan. Dalam keluarga, Rasulullah sampaikan. Di situ ada Abu Jahal, di situ ada Abu Lahab, paman-pamannya, keluarganya dari Bani Quraisy. Rasulullah mengatakan kata-kata, ya ma'asyar Quraisy, ya, aku ini adalah pembawa peringatan buat kalian. Aku ini adalah Nabi. Aku ini adalah Rasul. Maka sembahlah Allah yang Esa. Tinggalkan yang namanya makanan-makanan haram. Tinggalkan yang namanya, kalau dulu itu yang namanya pembunuhan itu sangat gampang sekali. Iya, makanya kata-katakan tinggalkan pembunuhan. Iya, tinggalkan yang namanya permusuhan. Sambungkan silaturahim. Ini nasihat-nasihat Rasulullah. Lalu mengatakan sembahlah Allah yang Esa. Lalu semua diam. Lalu Rasulullah mengatakan, siapa yang akan ikut padaku? Baiatlah kepadaku. Tangan Rasul begini. Siapa yang mau baiat padaku? Silakan. Nggak ada yang nyaut. Semuanya mencibir. Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib usia 10 tahun berdiri mengatakan, saya. Dan Rasulullah melayaninya. Dan saat itu orang berkumpul. Rasulullah berpegangan dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib di usia 10 tahun. Tapi ininya tidak 10 tahun. Bahkan begitu dibaiat, bayangkan Ali bin Abi Thalib bisa dibayangkan. Dipegang tangannya Rasulullah. Dan Rasul memegang tangannya. Di situ para kibar. Kibar itu apa? Para pemuka Quraisy. Menyaksikan apa yang terjadi. Iya. Dan Ali bin Abi Thalib dibaiatnya oleh Rasul SAW. Dan sumpah setia kepada Rasul SAW. Di usia 10 tahun. Di depan para kibar. Ataupun pemuka Quraisy. Lalu cibiran dari Abu Jahal mengatakan. Memang pantas sih pengikutnya cuma anak-anak doang yang pantas. Penghinaannya gitu ya. Cuma anak-anak aja yang dapat mengikuti itu. Kenapa? Anak-anak makan nggak tahu apa benar apa salah. Yang penting ikut aja. Iya, yang penting ikut aja. Padahal Ali bin Abi Thalib menunjukkan kecerdasan yang sangat luar biasa. Ini kejadian Ali bin Abi Thalib. Saya lanjutkan lagi. Subhanallah, iya. Dalam hadis Rasulullah SAW sungguh sangat banyak sekali. Seperti Rasulullah mengatakan kata-kata man ada aliyan adani. Siapa yang telah menyakiti Ali, maka dia telah menyakiti aku. Kata Rasulullah SAW. Saking Rasul mengatakan Aliun minni wa ana minnu. Artinya apa? Ali bagian daripadaku dan aku bagian daripadanya. Berarti kalau Rasulullah sudah mengatakan itu, saking dekatnya Rasulullah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Iya. Ini salah beberapa kemuliaan yang ada untuk Ali bin Abi Thalib. Sampai kalau lihat Ali bin Abi Thalib itu dikelilingi kemuliaan. Kalau lihat Ali bin Abi Thalib itu dikelilingi apa? Kemuliaan. Coba, bagaimana tidak? Subhanallah. Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, iya. Kalau dicek, dikatakan, ya Rabb, pamannya Hamzah. Maksudnya pamannya Ali bin Abi Thalib itu siapa? Hamzah. Sayyidu Syuhada. Pamannya beliau adalah Hamzah. Mertuanya beliau siapa? Rasulullah. Istrinya beliau siapa? Sayyidatun Nisa. Iya, artinya apa? Sayyidatun Nisa'ul Alamin. Sayyidatun Nisa'ul Jannah. Ahli Jannah. Itu ratunya. Wanita yang ada di dunia dan ratunya wanita yang ada di sorga. Putranya siapa? Putranya Ali bin Abi Thalib siapa? Hasan Hussein. Itu adalah apa? Masya Allah, cucunya Rasulullah. Coba apa lagi coba? Ali bin Abi Thalib semuanya kalau dilihat kiri kanan dikelilingi oleh apa? Oh, kemuliaan. Ali bin Abi Thalib dikelilingi oleh kemuliaan. Maka kalau dikatakan kakaknya itu Ja'far At-Tayyar. Iya, Ja'far yang diasuh oleh Sayyidina Abbas. Iya, subhanallah, itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jadi kalau dilihat dengan matakan Rasulullah SAW melihat Ali bin Abi Thalib dikelilingi, bahkan kita menyaksikan Ali bin Abi Thalib ini dikelilingi dengan apa? Kemuliaan. Semua kemuliaan dimiliki oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Lihat, Ali bin Abi Thalib tumbuh dewasa, tumbuh besar, tumbuh luar biasa. Dan saya sampaikan, Ali bin Abi Thalib di masa mudanya, maka digambarkan ini adalah awwalul fida fil Islam. Yang pertama kali berani berkorban. Ulangi lagi,
Yang pertama kali berani berkorban. Bukan dengan waktunya. Bukan dengan hartanya. Tapi dengan nyawanya. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Pertama kali berani berkorban itu adalah Ali bin Abi Thalib, tidak tanggung-tanggung, tapi dengan apa? Dengan nyawa. Dengan nyawanya. Peristiwa apa coba? Peristiwa apa dengan nyawanya itu? Hijrah. Peristiwa hijrah. Ayahanda bunda tahu saat Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Rasulullah. Saat itu Rasulullah mau berangkat. Kemana? Hijrah. Dan harus menggantikan tempat tidur Rasulullah oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan selimut Rasulullah. Iya, tempat tidur Rasulullah. Diselimuti oleh Rasulullah. Resikonya, orang-orang kafir yang sedang mencari beliau, resikonya, kalau masuk, sudah selesai. Ini Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan awwalul fida fil Islam, yang pertama kali menjaga punten dalam kehormatan Islam ataupun keagungan Islam. Maksudnya di sini juga bisa diartikan nyawanya Rasulullah. Siapa coba? Ali bin Abi Thalib. Dan syukur dan alhamdulillahnya gitu ya, luar biasa qadarullah. Orang-orang kafir itu begitu membuka pintu itu, masuk ke dalamnya, ternyata ada yang tertidur, tidak langsung ditusuk. Tapi dibuka dulu. Begitu lihat ternyata Ali, selamatlah. Tapi kalau seandainya langsung saja dihajar, langsung ditusuk saja, itu kan apa? Wafatlah. Makanya dengan mengatakan pertama kali yang berani ya mengorbankan nyawanya demi Rasulullah siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka dikatakan awwalul fida. Iya. Jadi yang pertama kali berani menangguhkan atau menyimpan nyawanya demi berkorban pada Rasulullah SAW itu adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Ali bin Abi Thalib berangkatlah ke mana? Ke Madinah. Ada satu peristiwa yang mana Ali bin Abi Thalib menikah dengan siapa? Fatimah. Putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak ingin mendapatkan keturunan daripada nasab yang baik? Nasabnya siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan kalimatnya apa? Tunkahul mar'ah. Nikahilah perempuan itu dengan 4 hal. Di antaranya ada nasabnya nggak dicari. Dinasabiha. Nasabnya. Ini kalau nasab nggak diragukan lagi. Nasab terbaik. Kenapa? Keturunan Rasulullah. Masya Allah. Nasab hebat. Nasab indah. Nasab luar biasa. Oh Rasulullah. Maka banyak para sahabat yang ingin sekali meminang Siti siapa? Fatimah. Iya. Fatimah Zahra. Ingin meminangnya. Ingin meminangnya. Ingin meminangnya. Ya Rabb. Lalu Ali bin Abi Thalib pun ingin. Cuma malu. Malunya bagaimana? Ya, aduh, punya apa kita? Rasulullah juga tahu modal sama saya gitu. Gimana? Dari kecil bersama Rasulullah, tahu modalnya Ali bin Abi Thalib kayak apa? Aduh, gimana? Maju apa enggak? Maju apa enggak? Subhanallah. Sementara ada beberapa sahabat yang mencoba maju. Bahkan dari mulai Fatimah ini masih kecil. Dari usia mungkin 4 atau 5 tahunan. Itu sudah mulai banyak yang datang untuk apa? Untuk kasih dalam artian, apa namanya ya? Jangan kemana-mana buat aku nanti. Kalau sudah itu kayak apa bahasanya ya? Sudah diinginkannya. Iya. Udah di apa tuh? Udah dicari ya. Ini putri Rasulullah didatangi ya. Didatangi ingin apa? Untuk dinikahinya. Tapi Rasulullah tidak nanti. Subhanallah. Itulah kenyataan yang sangat indah. Tapi pun tan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saat beberapa pemuda sudah mulai datang ke hadapan Rasulullah ingin meminang Siti Fatimah, maka saat itulah apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib biasa disampaikan, ada yang mengatakan kakaknya seperti ataupun kakak perempuannya ataupun dari keluarga perempuannya dengan mengatakan kata-kata, maksudnya kakak perempuannya dengan mengatakan kata-kata seperti Ummu Hani, dia mengatakan, Ali, kalau kamu memang ingin menikah dan mencintai Fatimah, datang aja. Bilang, daripada nanti menyesal. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, bagaimana aku mau bicara? Aku ini, apa namanya ya? Nggak bisa bicara di hadapan Rasul untuk mengatakan saya meminang Fatimah, itu saya nggak bisa. Kenapa? Saya punya apa di depan Rasulullah? Saya bisa apa dan punya apa dan Rasul tahu siapa saya.
Justru kelebihanmu itu adalah Rasulullah tahu siapa kamu. Itu kelebihannya. Iya, kadang-kadang dia tahu sama saya, jadi saya nggak enak. Justru dia tahu kepada kamu itu melebihkan kelebihan kamu. Tanpa ragu, Ali bin Abi Thalib datang. Subhanallah. Ali bin Abi Thalib datang bagaimana? Ada dalam beberapa riwayat Ali bin Abi Thalib itu mencoba menutup wajahnya dulu gitu. Menutup wajahnya dulu bagaimana kira-kiranya. Tapi begitu datang, Ali udah tahu Rasulullah. Langsung aja dibuka, iya, ya Rasulullah. Ada apa ya Ali? Begitu ditanya, ada apa ya Ali? Saya seperti terbang, pikiranku terbang, semuanya terbang, nggak sanggup bicara. Sampai dalam hati mengatakan, nggak mau bicara, udah, saya cuma mau bilang apa kabar ya Rasulullah lah. Mau bicara apa saja, nggak mau bicara tentang masalah Fatimah, nggak mau bicara Fatimah. Ya namanya Rasul. Subhanallah, begitu ditanya mengatakan, Ali? Iya ya Rasulullah. Ada apa ya Ali? Kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah begitu saya berhadapan Rasulullah, kata-kata yang sudah disusun hilang. Perkataan yang sudah disiapkan hilang. Pokoknya udah langsung saya belok saja. Mau mengatakan kata-kata yang lain. Pokoknya mau bicara apa terserah. Nggak ada kata-kata Fatimahnya. Tiba-tiba. Lagi mikir sejenak mau bicara apa. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan. Kata Rasulullah. La'allaka turidu an takhtubu Fatimah. Kayaknya kamu mau khitbahin Fatimah ya. Langsung tebak Rasulullah. Ali bin Abi Thalib langsung mengatakan, iya ya Rasulullah. Berani kalau berkatakan iya, mah. Ya, daripada kapan lagi, iya ya Rasulullah. Itu keberanian yang sudah tadi terpendam, iya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya mengatakan, kamu punya apa? Kamu punya apa? Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, seperti engkau tahu, aku tidak punya apa-apa. Iya, seperti engkau tahu, aku tidak punya apa-apa. Lalu Rasulullah katakan, aku tahu kamu punya dhira. Dhira itu apa? Perisai. Aku tahu kamu punya dhira. Iya, engkau tahu aku punya dhira. Emang cuma itu-itunya yang aku punya. Mana dhiranya? Buat apa? Buat mas kawinnya. Khitbah, langsung diajak nikah. Masya Allah. Iya, kayaknya kamu mau khitbah, mau bertanya tentang Fatimah. Iya, punya apa? Saya nggak punya apa-apa. Kan kau tahu aku tidak punya apa-apa. Kamu punya dhira kan? Iya, buat apa? Mas kawin. Iya, untuk apa namanya? Mahar. Mahar ya Rasulullah. Iya, ada. Semangat Ali bin Abi Thalib. Dibawa dhiraknya. Lalu ditanya dengan mengatakan, kira-kira berapa harga dhirak itu? Subhanallah, disebutkan berapa harga dhiraknya. Maka dijadikanlah mahar untuk siapa? Fatimah. Masya Allah. Jadi nikahlah Rasulullah Siti Fatimah bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Dalam kehidupan yang amat-amat sangat-sangat sederhana. Masya Allah. Sangat sederhana. Dalam kehidupannya pernah Ali bin Abi Thalib menjual pedang ke pasar. Menjual pedang ke pasar. Ditanya, untuk apa kau jual pedang? Wahai Ali, jawabannya apa? Aku enggak punya izar. Izar itu sarung. Maka aku harus beli sarung. Buat apa? Ya buat sehari-hari. Terus kenapa? Nggak ada uangnya? Nggak ada. Makanya apa? Saya jual pedang. Itulah sekelas Ali bin Abi Thalib. Menjual pedang untuk digunakan kain. Sekarang saya tanya sama ibu bapak, apakah ada pakaian di lemari kita yang belum terpakai selama 1 minggu? 1 minggu, jangankan 1 minggu, 1 tahun juga ada di kamar saya, nggak gantung aja di situ. Subhanallah. Nah cobalah Ali bin Abi Thalib demikian. Ya, saya tidak punya pakaian, makanya saya jual pedang. Saya jual pedang buat apa? Buat beli izar. Masya Allah, itu bagaimana Ali bin Abi Thalib. Pernah Ali bin Abi Thalib di Kufah setelah menjadi pengganti daripada Utsman bin Affan, lalu dibuatnya semacam rumah bagus, boleh dibilang ya untuk Amirul Mukminin lah gitu. Ali bin Abi Thalib nanya, ini untuk apa nih rumah gini? Untuk engkau apa? Ya sebagai Amirul Mukminin harus tinggal di sini, tempat yang luar biasa. Dia bilang, aku tidak perlu ini, aku akan kembali ke rumahku. Tetap aja kembali ke rumahnya. Subhanallah, itulah Ali bin Abi Thalib. Dari ketawaduannya dan luar biasa Ali bin Abi Thalib memang dibesarkan oleh siapa? Oleh Baitun Nubuwah, yakni adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Pernikahan bersama siapa? Bersama Fatimah Zahra. Iya. Maka punten. Tadi Ali bin Abi Thalib pertama kali berkorban nyawanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah mengatakan al-jannatu tashtaqu li thalatha. Surga itu merindukan 3 orang. Bayangin aja. Surga rindu. Subhanallah, kalau kita merindu surga, ini surga yang rindu. Subhanallah, surga itu merindukan 3 orang.
Siapa ya Rasulullah? Rasul jawab, kepada Ali. Kenapa? Karena rela berkorban demi aku. Nyawanya terserah di nomor berapa kan. Yang penting Rasulullah selamat. Maka berani tidur. Dan dia ini dirindukan oleh surga karena berani berkorban demi aku. Maka siapapun yang dulu kepada Rasulullah SAW. Kalau sekarang, siapapun yang berkorban demi syiar Islam, kekuatan Islam, dengan apapun yang dimilikinya, maka kata para ulama mengatakan, dia bisa dirindukan oleh surga. Masya Allah. Yang kedua siapa ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah yang kedua adalah, coba siapa? Ammar bin Yasir. Iya. Siapa Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir ini adalah orang yang tahan terhadap kesulitan-kesulitan dalam menjaga syiar, dalam menjaga akidah. Harus bapaknya wafat, harus ibunya wafat, disiksa oleh orang-orang kafir. Tapi dia ini tidak melepaskan kekuatan yang ada dalam cintanya kepada Allah apapun yang terjadi. Mungkin orang diuji sana, diuji sini, diuji itu, diuji ini, dengan sakitnya, dengan penyakitnya, dengan ekonominya, dengan apanya, dengan terus saja pantang hebat pada Allah Subhanahu wa taala, kuat, maka bisa jadi dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni surga kepadanya. Kenapa? Tahan uji. Dalam ujian apapun sabar. Iya. Lalu yang ketiganya siapa? Rasulullah mengatakan adalah Salman Al-Farisi. Siapa Salman Al-Farisi? Dia ini selalu mencari yang hak, mencari ilmu yang benar. Subhanallah. Makanya wajar kalau ada orang pencari ilmu kemana-mana, datang mencari ilmu, hadir mencari ilmu, hadir mencari ilmu. Bisa jadi orang itu dirindukan oleh surga. Kenapa? Karena khas-khas daripada tiga orang ini, Ali bin Abi Thalib, lalu Ammar bin Yasir, lalu siapa? Salman Al-Farisi, ini punya khasnya sendiri yang dirindukan oleh surga. Hanya tinggal kita ikut di mana coba? Kemana larinya? Subhanallah. Iya. Ali bin Abi Thalib dirindukan oleh surga. Kenapa? Berani berkorban. Sampai nyawa sekalipun dilepaskan. Masya Allah. Ini tentang Ali bin Abi Thalib. Saya lanjutkan. Ali bin Abi Thalib ada beberapa peristiwa yang luar biasa yang sangat terkenal. Sekali lagi, Ali bin Abi Thalib ini tadi ahlinya apa? Kalau dalam situasi kesulitan, dalam masalah peperangan, apa yang terjadi, maka majunya siapa? Ali. Ali bin Abi Thalib. Iya. Dahsyatnya Ali bin Abi Thalib di antara yang kita bisa lihat. Ali bin Abi Thalib ini, Masya Allah. Kata-kata yang sangat indah dan luar biasa. Pertama, kalau di dalam perang Badar, Ali bin Abi Thalib ikut dalam peranan penting. Ketika 3 dari orang kafir maju, 3 dari orang mukmin maju, yang dari orang mukmin itu Ubaidah bin Jarrah, lalu Hamzah, lalu satu lagi Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib berhasil membunuh ataupun menghancurkan musuhnya. Iya, musuhnya Ali bin Abi Thalib saat itu Syaibah ibn Rabi'ah. Itu dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib dalam peperangan ataupun dalam duel. Itu dahsyatnya Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, dalam perang Badar terjadi. Yang kedua, bukan hanya perang Badar. Perang apa lagi? Khandak. Semua tahu dalam perang Khandak. Perang Khandak itu jangan mengira tidak ada peperangan. Memang tidak ada peperangan. Tapi berhasil bocor, orang kafir bisa loncat. Masih ingat kisahnya? Siapa itu yang bocor loncat ke sana itu? Ada Ikrimah bin Abi Jahal loncat situ. Lalu satu lagi. Siapa itu? Abdu Wud. Abdu Wud ini usianya saat itu hampir lebih daripada 80 tahun lebih. 80 tahun lebih. Ini namanya Abdu Wud. Iya. Dia tidak ikut perang Badar. Dia tidak ikut dalam perang Uhud. Tapi ikut dalam perang Khandak. Ikut dalam perang Khandak. Dan Abdu Wud ini memiliki kuda yang luar biasa. Dan dia punya kekuatan luar biasa. Dan orang kalau sudah mengenal Abdu Wud, orang bilang, oh itu Abdu Wud luar biasa. Usia 80 tahun. Tapi kekuatannya dahsyat. Sampai Abdu Wud ini, kalau menginjak ada namanya kulit dihamparkan, ya. Lalu dia injak kulit itu, ditarik oleh orang-orang, kulit itu tidak akan pernah bisa lepas dari kakinya, saking kuat kakinya. Kecuali tertarik karena robek, kulitnya robek. Bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya injakan Abdu Wud ini. Tiba-tiba loncat. Lihat ayahanda bunda, apa yang dilakukan oleh Abdu Wud? Abdu Wud berteriak-teriak di bawah dengan mengatakan, "Man yubarizuni?" Ya, "Man yubariz?" Siapa yang datang kepadaku? Siapa yang berani kepadaku? Turun. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Kata siapa itu? Abdu Wud. Ayo siapa yang berani turun? Ayo siapa yang berani turun? La haula wala quwata illa billah. Semua para sahabat ngelihat, tahu ini Abdu Wud. Orang kuat. Orang luar biasa. Bahkan dalam beberapa riwayat juga Abdu Wud ini punya yang namanya busur atau panah. Yang mana orang lain tidak bisa menggunakannya. Saking apanya? Keras. Iya. Tapi kalau Abdu Wud yang gunakan, set dapat.
Tapi kalau orang lain nggak bisa, kenapa? Ini saking kerasnya. Ini Abdul punya kekuatan luar biasa. Makanya orang tertawa, orang-orang kafir Quraisy tertawa mengatakan, nggak ada yang berani. Mereka tahu siapa itu Abdul. Siapa itu Abdul? Subhanallah. Lalu Rasulullah mengatakan, karena dia teriak-teriak. Kata-kata mengatakan, man yusqituni, siapa yang akan menjatuhkan aku? Siapa yang berani kepadaku? Siapa yang maju kepadaku? Semua sambil muter-muter di situ kudanya. Lalu orang-orang kafir Quraisy sambil tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena orang mukmin saat itu terdiam. Iya. Lalu Rasulullah mengatakan, man yataqaddam lahu, siapa yang berani untuk menuju dia, untuk menghentikan suaranya yang sombong. Sahabat saat itu yang ada di tempat itu merunduk. Mungkin ibu nanya, mana Umar? Mana misalnya di situ Zubair bin Awam? Mana Miqdad bin Amr? Mana pahlawan-pahlawan saat itu? Namanya Khandaq itu kan panjang. Mereka terpisah dengan posnya masing-masing. Nah, pos yang paling bahaya di situ. Selesai digali parit itu, Rasulullah nanya kepada Salman. Salman, udah beres semuanya galian parit? Sudah ya Rasulullah. Aman semuanya? Aman kecuali satu. Apa? Kalau ada kuda yang terlatih bisa loncat. Sebelah mana? Sebelah situ. Apa kata Rasulullah? Tempatkan aku di sana. Subhanallah, itu Rasulullah begitu. Jadi mana yang paling bahaya itu? Siapa yang paling bahaya? Saya cari aman aja. Enggak. Rasulullah justru mana yang paling bahaya situ? Tempatkan aku di situ. Maka Rasulullah tempatnya di situ dan Ali di situ. Maka Rasulullah berada di situ begitu loncat. Siapa yang berani kepadaku? Man yubarizuni, man yubarizuni. Maka apa yang terjadi? La haula wala quwata illa billah. Semua para sahabat merunduk karena tahu ini Abdul Wud ini. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Apa jawaban Rasulullah ketika Ali bin Abi Thalib angkat tangan? Kata Rasulullah, "Uskut ya Ali." Diam Ali. Duduk Ali. Dia itu Abdul Wud. Seakan-akan Rasulullah dengan mata, "Udah jangan kamu, itu Abdul Wud." Apa? Cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Dan ini Abdul Wud. Jangan Ali, ini Abdul Wud mengharap yang lainnya. Rasul tanya lagi, siapa yang akan menumbangkan dan menghentikan perkataan yang sombong? Semua sahabat dia, Ali bin Abi Thalib, ana ya Rasulullah. Angkat lagi. Rasulullah katakan, saya takut engkau gugur, subhanallah, dalam peperangan ini. Apa? Kata Ali bin Abi Thalib, bal ana aqtulu. Justru aku yang akan menggugurkannya, justru aku yang akan membereskannya ya Rasulullah. Subhanallah. Maka saat itu Rasulullah melepaskan Ali bin Abi Thalib. Dia pakai kuda, Ali bin Abi Thalib langsung dengan membawa perisainya dan membawa pedangnya turun ke bawah jalan kaki. Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, turun ke bawah. Disitulah doa Rasulullah. Ya Allah, di Badar engkau telah mengambil siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Di Uhud engkau telah mengambil Hamzah. Jangan sampai di perang ini engkau mengambil Ali. Subhanallah, turun Ali bin Abi Thalib. Dan Rasul berdoa di sana. Turun Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Anak muda. Dalam usia belasan tahun. Melawan yang sudah gagah luar biasa. Dan tahu kekuatan Abdul Wud seperti apa. Bertanya dengan mengatakan, siapa kamu? Jawaban Ali bin Abi Thalib tahu kalau Abdul Wud ini teman bapaknya. Ali bin Abi Thalib tahu. Ini Abdul Wud teman bapaknya, temannya Abu Thalib, teman bapaknya. Maka siapa kamu? Aku dari Quraisy. Iya, namamu siapa? Apakah kamu tidak mau menyebutkan namamu karena takut olehku? Jawaban, aku tidak pernah takut kepada siapapun. Tapi jika kau ingin tahu, namaku adalah Ali. Ali anak siapa? Ali bin Abi Thalib. Dia pulang nak, pulang. Nah pulang nak, udah. Aku gak enak sama bapak kamu. Jangan sampai terjadi begitu dan begini. Udah pulang nak. Memang di antara kalian kenapa ngasih yang paling kecil gitu? Masa kenapa harus ngasih yang paling kecil? Kenapa gak ada yang paling berani gitu? Subhanallah. Itu kata-katanya demikian. Ali bin Abi Thalib jawabannya luar biasa. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kata-katanya. Rasulullah mengutusku. Iya. Mengutus aku orang yang paling tidak mampu berperang. Layani aku, kalau aku menang, apalagi lawan mereka. Bisa dipahami itu tawadhunya Ali bin Abi Thalib. Iya, jangan mengatakan cuma aku yang berani, nggak begitu ngomongnya. Iya, cuma aku yang berani, enggak. Dia mengatakan, aku yang diutus karena aku yang paling tidak mampu berperang. Tidak mampu berperang.
Iya, aku diutus karena aku adalah orang yang paling tidak mampu berperang. Makanya coba dulu aku. Kalau nanti istilahnya apa? Jangankan sama mereka, aku dulu deh gitu. Lalu mengatakan kata-katanya, aku tidak mau melawanmu. Karena engkau ini adalah, jawabannya mengatakan, anak daripada teman aku. Pergi. Luar biasa. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Kamu jangan bikin alasan. Pasti kamu takut melawan aku. Subhanallah. Digitukan, panas juga orang ini. Lalu mengatakan, buktinya kamu takut denganku dari tadi nggak turun-turun dari mana? Dari kuda. Makanya kamu takut denganku. Aku tahu kamu tidak mau melawan aku karena kamu takut denganku. Buktinya dari tadi kamu terus dinaik apa? Dinaikin kuda, di kuda terus. Kalau kamu nggak takut pasti kamu turun. Marahnya luar biasa. Lihat, terlihat kekuatannya Abdul Wud di sini. Dalam beberapa riwayat, Abdul Wud dengan amarahnya loncat dari kuda itu. Sambil loncat dari kuda, sambil melayangkan pukulannya ke kuda. Bep, mati kuda itu. Subhanallah. Dahsyatnya itu bagaimana? Begitu bep, jatuh kuda itu. Dalam beberapa mati kudanya. Dalam keadaan yang lain, langsung kudanya itu tergeletak begitu saja. Iya. Langsung. Coba bagaimana pukulannya itu. Kalau ada zaman sekarang, waduh. Siapa yang mau merandinginya ditinju juga mungkin ya. Sekali hajar jatuh, sekali hajar jatuh. Inilah yang terjadi kepada kekuatannya Abdul Wud. Coba lihat dalam sejarahnya luar biasa. Lalu Ali bin Abi Thalib langsung. Kata Ali bin Abi Thalib, sebentar. Saya ada dua permintaan. Iya, saya ada dua permintaan. Subhanallah. Permintaan pertama. Kata Abdul Wud, oke, ada dua permintaan. Apa permintaan kamu? Permintaan pertama. Aku tidak akan berperang denganmu. Dan tidak akan terjadi yang namanya sekarang ini duel ketika engkau mengikuti daripada salah satu permintaanku ini. Apa? Satu, katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Mau perang masih apa? Dakwah. Ya qul la ilaha illallah. Ya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Abdul mengatakan kata-katanya. Apa yang dia bilang matan? Fa in hadza fala. Kalau ini enggak saya. Saya enggak. Justru saya datang ke sini untuk menghancurkan itu. Masa sekarang saya datang ke sini mengatakan itu? Justru saya datang ke sini untuk menghancurkan kalimat itu. Yang kedua, subhanallah. Yang kedua, kamu pulang. Kamu pulang, nggak usah berada di sini. Kamu pulang aja. Ya saya nggak. Kalau kamu pulang berarti kamu nyerah, pulang. Dia bilang mengatakan, kalau aku pulang, bagaimana orang yang lagi nonton sekarang ini? Karena di sebelah sananya, mereka bilang aku jabban, aku penakut. Aku tidak pulang, aku di sini. Ada satu lagi. Apa? An-nizal. Nizal itu apa? Tempur sampai mati. Subhanallah. Kalau gitu nggak ada pilihan lain. Perang. Ataupun duel sampai mati. Marah yang kedua itu. Diangkat pedangnya, dihajar dengan kuat. Ditahan dengan perisainya. Saking kuatnya pukulan itu terbagi dua perisai itu. Dan itulah pemandangan terakhir yang dilihat oleh para sahabat. Begitu dihajar, terbelah. Sahabat bilang, waduh, itu terbagi menjadi dua perisainya. Maka saat itulah tidak terlihat apa-apa lagi karena tertutup dengan debu yang naik ke atas. Karena ini duelnya sangat luar biasa. Kakinya ke sana, yang terdengar hanya suara pedang. Terang, 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 terang. Maka kata Abdurrahman bin Auf yang menyaksikan, demi Allah, saya tidak pernah melihat pertempuran dengan hati yang deg-degan kecuali saat itu. Siapa yang menang nggak kelihatan, cuma terang, 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 terang. Subhanallah, debu naik. Allahu Akbar. Dalam keadaan seperti semua ngelihat dan tanpa ada istirahatnya. Beberapa riwayat menyatakan paling sebentar pertempuran itu kira-kira 60 menit sampai lebih. Jadi paling sebentar 1 jam pertempuran itu. Subhanallah. Bayangkan bagaimana kalau sekarang mau tinju, tring, 5 menit, tring, ada istirahatnya. Ini mah bahkan punten. Coba lihat di dalam sirah nabawiyahnya Dr. Tariq Suwaidan. Sa'atain 2 jam pertempuran itu. Iya, 2 jam. Tang, pertempuran. Begitu terakhir, dan tring, suara gitu terakhir. Debu masih di atas. Saat itu Rasulullah berteriak, Allahu Akbar, kata Rasulullah. Semua para sahabat ini takbir Rasulullah. Kenapa? Apakah Ali yang wafat atau siapa yang wafat? Allahu Akbar, kata Rasulullah. Tiba-tiba di dalam ada yang berteriak,
Allahu Akbar. Ternyata Ali bin Abi Thalib berhasil membunuh Abdul Wud. Subhanallah. Ini adalah dahsyatnya siapa? Ali bin Abi Thalib ketika melawan Abdul Wud di dalam perang apa itu? Khandak. Iya. Iya, dalam perang Khandaknya demikian. Bunda, ayahanda, punten. Begitu selesai perang, apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Sudah yakin mati, sudah selesai, pergi. Naik, lalu kata para sahabat, termasuk Abdurrahman bin Auf, Ali, kenapa engkau tidak ngambil perisainya? Karena perisainya itu berteteskan apa? Emas. Jadi perisainya Abdul Wud, biar lebih gagah, lebih kuat, lebih dahsyat, lebih kelihatan, itu ada emasnya. Ada perhiasannya. Memang begitu kan dalam hadis Rasul, uqtuluh falakas salbah. Apabila engkau membunuh orang kafir dalam peperangan, maka apa yang dimilikinya itu adalah milik yang pembunuh, milik yang membunuh. Perang, terbunuh, maka apa yang dimilikinya milik yang membunuhnya. Maka kalau Abdul Wud dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib, berarti apa yang dimiliki oleh Abdul Wud milik siapa? Milik Ali bin Abi Thalib. Maka ditanya, ya Ali, kenapa kamu tidak bawa itu perisainya? Itu bagus sekali. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Tadinya mau saya bawa, tapi begitu dia jatuh, tersingkap bagian auratnya dan tertutup dengan perisai itu. Kalau saya angkat perisainya, akan terlihat auratnya. Maka saya tidak mau memperlihatkan aurat itu dalam keadaan mati. Subhanallah. Itu Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Ali bin Abi Thalib itu menutupi pada udah mati. Orang kafir pula. Di situ ada perisainya. Dia bilang, Ali bin Abi Thalib, saya tidak mau mengambilnya. Kenapa? Kalau saya ambil, itu tersingkap auratnya. Maka apa? Saya tidak mengambilnya. Kenapa? Biarkan perisai itu menutup auratnya. Masya Allah. Itulah kalau orang terdidik dalam syiar Islam. Ini kadang-kadang kalau nggak terdidik dari syiar Islam, waduh, gambar-gambar dicari yang aneh-anehnya. Ya, di Facebooknya, di Instagramnya yang aneh-anehnya. Tidak, inilah yang dilakukan Ali bin Abi Thalib. Menjaga kehormatan seorang mukmin yang luar biasa. Masya Allah. Menutupi daripada aib seorang mukmin itu luar biasa. Padahal ini kepada orang kafir. Ini dahsyat terjadi dalam perang apa? Perang Khandak. Masya Allah. Lanjut lagi. Ali bin Abi Thalib. Kita lanjutkan lagi. Apa yang terjadi kepada Ali bin Abi Thalib? Ya Rab. Setelah tahu tentang masalah perang apa tadi? Perang Khandak. Iya. Ada lagi. Ali bin Abi Thalib hampir mirip terjadi. Ini adalah perang Khaybar. Dalam peperangan Khaybar. Ayahanda bunda. Semua sudah tahu perang Khaybar ini adalah orang-orang yang dari Madinah yang terusir pindah ke Khaybar. Yahudi itu pindah di Khaybar. Yahudi pindah di Khaybar dan mereka sudah mempersiapkan perkumpulan untuk menyerang kota apa? Madinah. Di Khaybar. Dan Rasulullah datang ke Khaybar. 15 hari mengepung Khaybar. Punten-punten bahasanya. Belum kelihatan apa-apanya. Karena mereka menutup dengan apa? Benteng luar biasa. Benteng yang kuat. Nggak bisa masuk, panah terus, mendekat panah terus. Makanya tidak bisa masuk ke dalam. Apa yang terjadi? Udah nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Panah terus datang. 15 hari kalau yang di dalam Khaybar, di sana ada kebun, di sana ada air, ya nggak bakal kurangan. Dah di luar, yang mengepung lama-lama makanan apa? Habis 15 hari. Bayangkan 15 hari mengepung bagaimana? Subhanallah. Dan akhirnya Rasulullah punten malam-malam setelah sholat Isya. Rasulullah katakan, la'u'tiyanna gadan, subhanallah, rayah. Besok aku akan berikan bendera pasukan ini, bendera kemenangan ini, ila rajulin, kepada seorang laki-laki, yuhibbullah wa rasuluh, wallahu wa rasuluh yuhibbuh. Masya Allah. Besok, iya, bendera perang ini akan aku serahkan kepada seorang laki-laki yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya pun sangat mencintai orang itu. Maka para sahabat mengatakan, mudah-mudahan aku. Sampai kata siapa? Kalau mencintai Allah dan Rasulnya, mungkin tidak terlalu aneh ya. Kita mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi kalau sudah Allah dan Rasulnya mencintainya, itu yang paling berat itu. Maka kata Umar bin Khattab dengan wallahi, iya demi Allah, saya tidak pernah berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu pimpinan kecuali saat itu. Kenapa? Karena iming-imingannya keren, yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya pun mencintainya. Itu gelar luar biasa. Maka saya pengen mendapatkan itu. Tidak ada satu orang sahabat pun yang tidak berangan-angan untuk mendapatkan itu. Sosok Umar aja pengen. Maka pagi hari,
Kata Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab sedang duduk, itu nggak usah nyari, nggak usah susah nyari. Kenapa? Tinggi sendiri. Ya seperti nyari Umar bin Khattab, nyari Zubair bin Awam, nyari Khalid bin Walid itu nggak susah. Kenapa? Ya beda sendiri dulu, apalagi Umar. Tinggi besar Umar bin Khattab. Lagi duduk aja ketahuan. Punten. Pas selesai sholat subuh, Rasulullah berdiri dan Rasulullah melihat ke belakang. Sudah tahu ini lagi nyari siapa yang akan diberikannya. Dari mulai ujung sana ngelihat Rasulullah cari orang. Iya. Umar bin Khattab ada di tempat yang sebagian. Dan saat itu kata Umar, aku duduk yang paling dekat dengan Rasul. Dan begitu mata Rasulullah ngelihat, kata Umar bin Khattab, aku panjangkan leherku. Jadi tadinya begini. Jangan-jangan biar kelihatan aku gitu ya. Ternyata begitu matanya berlalu, bukan aku. Ya, bukan aku. Dan hampir semua para sahabat memanjangkan lehernya, seakan-akan ini aku yang dicari. Jangan-jangan lagi cari aku. Subhanallah. Beda kalau lagi di sekolah kan, ditunjuk satu-satu untuk ngerjain ke papan tulis. Siapa? Semua pada dia. Mudah-mudahan jangan aku gitu. Subhanallah, beda gitu. Ngerasain kita dulu begitu. Tapi kalau ini, semua sahabat mudah-mudahan aku. Makanya dengan matan memanjangkan lehernya. Mudah-mudahan terpilih. Ternyata begitu matanya berlalu di Umar bin Khattab, Umar mengatakan, bukan aku yang dipilih. Ternyata nggak ada orangnya. Rasulullah tanya, mana Ali? Di mana Ali? Subhanallah. Jawaban mengatakan, ada Ali di belakang. Kenapa? Karena matanya sudah tidak bisa melihat. Kenapa? Karena terkena apa? Debu atau apa pasir sehingga matanya merah dan tidak bisa melihat. Ya tidak bisa, ditutup matanya. Bengkak. Lalu ditanya mengatakan, mana Ali di belakang? Kenapa sakit mata? Tidak bisa melihat apa? Coba bawa. Datang ke depannya aja dipegang. Kenapa matanya? Tidak bisa. Datang ke sana. Aku serahkan kepada ya Rasulullah. Bagaimana perang mata aja bisa ngelihat. Subhanallah. Dalam beberapa riwayat Rasulullah mendoakannya dengan berbagai macam yang ada. Ada yang mengatakan dikasih air diusapkannya. Ada yang diberikan dipegang dengan tangannya. Dengan berbagai macam kisah yang ada. Namun yang jelas dengan doa Rasulullah SAW saat itu matanya jernih bisa melihat. Masya Allah. Itu salah satu mukjizat yang Rasulullah perlihatkan di zaman atau di waktu perang Khaybar. Terlihatlah. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, siap ya Rasulullah, bersama dengan terbit matahari, bawa pasukan dan ini benderanya. Ali bin Abi Thalib membawa bendera itu dan maju ke depan. Lucu orang Yahudi. Begitu Ali bin Abi Thalib masuk ke gerbang yang besar dengan bawa pasukan, Yahudi nunggu. Ini ada pimpinan baru kayaknya nih. Kelihatan dari atas. Jangan dulu dipanahin. Kenapa? Tunggu dulu, siapa tuh pimpinannya, pengen tahu. Begitu dekat ditanya, siapa pimpinan itu yang membawa bendera? Jawaban, aku. Siapa kamu? Ali. Jawaban, Ali mana? Ali bin Abi Thalib. Ali? Iya. Di atas, Ali. Ali jawab, iya aku Ali. Apa dikatakan orang Yahudi? Kata-kata Yahudi dengan mengatakan kata-katanya, Ghalibatil Yahud. Udah teriak-teriak, kalah Yahudi kalah. Kenapa? Sampai mereka begitu mendengar Ali yang membawa bendera, dia langsung teriak, Yahudi kalah. Kenapa? Karena memang di dalam Taurat termaktub yang dapat menghancurkan gerbang itu hanyalah pimpinan yang dibawa oleh Ali. Mereka sudah tahu itu. Maka begitu dia, Ali, kita udah kalah, mundur, udah kalah. Iya, itu adalah gerbang pertama yang dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena ternyata menurut mereka dan memang kenyataan mereka tahu kalau gerbang ini bisa dikalahkan, dibuka oleh pimpinan perangnya, salah satunya ataupun yang membawa benderanya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, keluarlah jagonya mereka. Siapa itu? Marhab. Kalau tadi kan Abdul Wud, ini Marhab keluar. Ini Marhab ini, subhanallah, itu hampir mirip. Posisinya dengan Abdul Wud. Gayanya seperti Abdul Wud. Ini namanya Marhab. Dan disitulah Marhab ini jago dalam memutar-mutar pedangnya. Tarian pedang yang sangat terkenal, Marhab. Iya. Makanya begitu turun, punten, dalam beberapa riwayat, dalam beberapa kisah, Marhab ini
orang tuanya kalau dibilang mapunten, ya dukun lah gitu ya. Makanya orang tuanya bilang gini, Marhab, lagi kecil-kecilnya, kamu akan jadi petarung luar biasa. Petarung yang kuat. Nggak ada yang bisa ngalahkan kamu, kecuali dengan satu nama, yang namanya itu Haidar. Haidar itu ya anak singa atau singa Haidar. Jadi selagi kamu ini bertempur dengan siapapun yang bukan namanya Haidar, pasti kamu menang. Tapi kalau kamu ketemu dengan nama itu, kamu udah nggak mungkin dapat. Makanya begitu. Siapa sih pimpinannya? Ali. Alah enteng. Kenapa bukan Haidar? Turunlah. Siapa yang turun? Marhab. Wah, udah yakin menang. Kenapa? Wah, ibu saya bilang nggak bakalan kalah kecuali dengan yang namanya Haidar. Maka dia bilang, kan udah tahu Ali. Tadi kan Ali gitu kan? Ali. Lalu dengan tadi syairnya mengatakan, qad alimatul khaybaru anni marhabu. Telah mengetahui tanah Khaybar ini kalau aku marhab. Saqisus silahi batulul mujarrabu. Yang namanya aku ini Khaybar ataupun marhab ini yang tidak pernah diragukan ketika menggunakan main pedangnya. Masya Allah. Dijawab oleh Ali. Kan tadi namanya Ali. Tiba-tiba. Analladzi sammatni ummi Haidara. Aku yang dikasih nama oleh ibuku sejak kecil Haidar. Aduh, ini ternyata Haidar ini. Ya, ini Haidar ini kacau, ini matilah aku di sini ya. Kenapa? Karena begitu mau perang udah tahu. Oh, ini dapat mengalahkannya. Kenapa Ali jadi namanya Ali ternyata kecilnya Haidar. Iya, maka begitu dikatakan analladzi sammatni ummi Haidar, udah kerpek aja gitu dalam hati. Wah, ini mau lari nggak enak. Udah ditonton sama semuanya. Mau maju ini udah pasti kalah. Ya udahlah, kalah di sini. Matilah di situ. Iya, dalam keadaan gerakan apapun, namun dia pandai dulu ingin memperlihatkan kekuatannya terlebih dahulu. Apa? Seperti biasa naik kuda. Iya. Maka apa yang dilakukan? Kudanya dihajarnya dengan pedangnya. Satu kali sebasan pedang itu, kuda itu putus kaki empat-empatnya. Berjatuh dan kuda ini dalam keadaan tidak bisa berdiri. Kenapa? Putus kakinya. Subhanallah. Dalam keadaan seperti ini, apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib? Ini adalah orang telah menzalimi binatang seperti itu. Maka terjadi peperangan. Kena juga kakinya putus. Iya. Sama Ali bin Abi Thalib. Lalu mengatakan katanya, ya Ali. Iya. Bunuh aku dalam keadaan seperti ini. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, itulah yang dirasakan oleh kuda yang keputusan. Ditinggalkan oleh Ali bin Abi Thalib, maka ada seorang sahabat Rasulullah SAW, kalau tidak keliru ada datang Zubair bin Awam atau Miqdad bin Amr masuk ke depan dan membunuhnya dengan cepat kepada siapa? Marhab. Iya. Makanya mengatakan siapa membunuh Marhab? Iya, sebetulnya ya ending akhirnya bukan, tapi penyebabnya Ali bin Abi Thalib. Makanya tetap yang menjadi pahlawannya di situ adalah Ali bin Abi Thalib. Inilah tentang peristiwa di mana tadi? Iya, tentang dengan perang Khaybar. Iya, di dalam perang Khaybar. Lanjutkan lagi. Subhanallah. Iya. Dengan kata-kata yang sangat indah sekali. Apa yang terjadi yang indahnya di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Kalau Rasulullah melihat daripada tempatnya. Kalau dalam Al-Quran Ali bin Abi Thalib mengatakan. Ini untuk Al-Quran ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan. Tidak ada satu ayat pun. Dan tidak ada satu surat pun. Kecuali saya tahu. Di mana turunnya. Dan apa penyebabnya. Itulah kata Ali bin Abi Thalib. Maka tempat di hati Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib itu luar biasa. Sampai kata Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, bagaimana aku harus berfatwa kalau ada Abul Husain atau Abul Hasan di sini. Maksudnya, bagaimana aku berfatwa memberikan nasihat kepada kalian kalau Ali ada di sampingku. Kenapa? Ali lah yang berhak untuk menyampaikannya. Karena tidak ada tempat. Pun Abu Bakar mengakui tidak ada satu ayat, tidak ada satu surah yang turun kepada Rasulullah kecuali Ali tahu di mana tempat turunnya dan apa tujuannya. Itu kata siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kalau ada apa-apa Abu Bakar bicaranya kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemuliaan punten Ali bin Abi Thalib ada disimpan di hati Abu Bakar. Satu peristiwa yang sangat luar biasa. Ketika dalam majelis Rasulullah penuh, Abu Bakar berada di samping Rasulullah, padat sekali. Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib datang. Assalamualaikum, melihat Rasulullah melihat Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib melihat tempat sudah padat, sudah penuh sekali. Abu Bakar geser.
Iya, jadi ini Rasulullah misalnya, Abu Bakar geser, setelah itu, ya Ali sini. Masya Allah. Ali sini. Maka Ali bin Abi Thalib didudukan di samping Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah kedudukan di mana di hati siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Untuk Umar bin Khattab luar biasa. Waktu mau mengambil kunci waktu Masjidil Aqsa atau Quds itu diserahkan di zaman Umar bin Khattab, kan kuncinya dipegang oleh siapa? Umar bin Khattab ya. Tadinya Umar bin Khattab tidak ke sana. Tapi atas ide saran Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, Anda yang harus berangkat ke Aqsa, Anda harus berangkat ke Quds, Anda sendiri harus menerima kunci ini. Ternyata benar kan? Kalau bukan Umar bin Khattab yang datang ke sana, itu tidak diserahkan. Kisahnya sudah tahu kan? Jadi di dalam kata-kata mereka, di dalam Injilnya, kalau kunci itu hanya bisa diserahkan kepada yang namanya Umar. Iya. Ternyata ketika Umar diserahkan kepada Umar bin Khattab. Dan itu adalah punten keinginan Ali bin Abi Thalib untuk berangkat Umar bin Khattab. Padahal pada itu sahabat jangan. Tapi Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada Umar dan Umar bin Khattab berangkat ke sana. Itulah kenyataan yang ada. Lalu kalau kepada Utsman bin Affan, Masya Allah. Di pertemuan yang lalu bagaimana kita lihat Utsman bin Affan terbunuh. Oleh siapa itu? Oleh Abdullah bin Saba. Ya, oleh Abdullah bin Saba dan para pengikutnya. Yang 600, bahkan riwayat lain 2000, dari Mesir 2000, dari Basra 2000, dari Kufah 2000, ada mata 600 dari Kufah, 600 dari Mesir, 600 dari mana? Dari Basra, itu menyerang ke kota Madinah. Subhanallah, jumlahnya banyak sekali. Nah punten, Abdullah bin Saba yang membunuh Utsman bin Affan. Nah punten, saat itu kan Ali bin Abi Thalib datang kepada siapa? Utsman bin Affan. Ya Amirul Mukminin, izinkan kami untuk menjagamu. Iya, kan ada tiga. Engkau pakai ihram, berangkat ke Mekah. Atau engkau panggil Muawiyah dengan pasukannya untuk kemari. Ataupun yang ketiga apa? Izinkan kami untuk menjagamu, bertempur di tempat ini. Tapi apa kata siapa? Utsman bin Affan. Peristiwa yang kemarin saya sampaikan. Utsman bin Affan mengatakan, mereka sudah benci aku. Aku pakai kain ihram pun pasti mereka akan membunuhku. Kalau aku panggil Muawiyah dari mana? Dari Kufah ataupun dari tempat sana, mereka akan mengatakan aku ini pengecut, jaban, penakut. Kenapa? Meminta bantuan. Terus, dan aku tidak mau ada orang harus terbunuh gara-gara membela aku. Biar aku saja yang menjalaninya sendiri. Itu pertemuan yang lalu. Maka saat itu Ali bin Abi Thalib menunggu di luar. Dan Ali bin Abi Thalib kepada Allah dengan mengatakan apa kata-katanya. Ya Allah, Engkau Maha tahu. Aku telah meminta kepada Amirul Mukminin untuk 3 hal. Tapi yang satu alasan gini, yang kedua begini, dan yang ketiganya aku ingin menjaganya, tapi al-mukminin tidak ingin untuk dijaga oleh aku, oleh kami. Maka aku ikuti keinginan Amirul Mukminin karena apa? Ketaatanku dan kecintaan kepadanya. Maka engkau saksikan kalau aku bukan tidak membela Amirul Mukminin. Itulah keadaannya. Subhanallah. Dan ternyata kejadiannya benar. Terjadilah seperti itu dan wafatnya siapa? Utsman ibn Affan. Dan saat itulah Ali bin Abi Thalib, subhanallah, diangkat menjadi apa? Amirul Mukminin, pengganti daripada Utsman bin Affan. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dalam perjalanan menjadi Amirul Mukminin ataupun pengganti Utsman bin Affan, di mana-mana fitnah ada. Kenapa? Karena orang-orang Khawarij, orang-orang munafik tumbuh berkembang di tempat itu di zaman itu. Di mana-mana. Iya. Jadi, punten khutwatnya mereka itu ada di zaman Utsman bin Affan. Mereka sudah ngatur, tapi meledaknya di zaman Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib selama menjadi khalifahnya, kekhilafan Ali bin Abi Thalib, fitnah di mana-mana, membereskan fitnah yang ada. Adu domba di sana, adu domba sini, adu domba, itulah yang terjadi. Punten di zaman siapa? Ali bin Abi Thalib. Iya. Maka subhanallah, itulah kejadiannya sampai Ali bin Abi Thalib pun wafatnya itu terbunuh oleh siapa? Siapa ada yang tahu? Abdurrahman ibn Muljam atau Abdurrahman ibn Muljim. Iya, itulah yang membunuhnya Ali bin Abi Thalib. Iya, kisah pembunuhan Ali bin Abi Thalib juga luar biasa. Lalu bagaimana kalau seandainya kita lihat saat-saat Ali bin Abi Thalib terbunuh, keadaan yang ada bagaimana? Namun yang jelas Ali bin Abi Thalib ada fitnah-fitnah terbesar. Mungkin ibu bapak bisa ngecek lagi dengan peristiwa Karbala, ya, yang pernah saya sampaikan di tempat ini bagaimana
tentang Hasan dan Husain. Namun insya Allah yang akan datang kita akan lihat secara singkat Ali bin Abi Thalib agar melihat daripada jalan yang lurus. Kenapa? Karena sebenarnya para sahabat itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok kenapa harus ada perang Jamal? Kenapa harus ada perang Siffin? Singkat untuk disampaikan nanti, ini loh kalau ada orang sudah ingin memecah belah. Nggak usah jauh-jauh, ibu bapak. Suami istri saja, biasa nggak ada perbedaan pendapat? Biasa. Kalau suami istri ini ada perbedaan pendapat, lalu ada orang yang mengomporinya, bisa jadi bahaya itu. Adik kakak, pada adik kakak, biasa, beda pendapat biasa. Tapi kalau sudah dikompori, itu jauh lebih parah akibatnya. Teman, kalau sudah dikomporinya, perbedaan pendapat biasa. Tapi kalau sudah dikompori, bahaya. Maka itulah yang terjadi. Di mana-mana tukang kompor, subhanallah. Iya, di tempat ini ada, di tempat ini ada, tempat ini. Akhirnya apa? Waduh, luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Rapi, ada lagi. Rapi, ada lagi. Sampai akhirnya, subhanallah, dibereskan ini semuanya di zaman Sayyidina Hasan. Iya, dibereskan. Dibereskan semuanya, tuntas semuanya. Sudah tidak ada lagi yang bisa menyalakan kompornya itu. Itu di zaman Sayyidina Hasan. Ali bin Abi Thalib wafat, serahkan kepada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan langsung menyelesaikan urusan ini. Makanya Rasulullah mengatakan, anakku ini adalah yang dapat menyelesaikan perpecahan, permusuhan di antara dua kubu yang sangat besar. Itulah ternyata Hasan yang dapat menyelesaikannya. Iya. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi. Di mana lagi yang akan menyalakannya? Sudah tidak punya kesempatan lagi. Iya. Makanya di Sayyidina Hasan itu menyelesaikan urusan yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib. Itu dahsyatnya kejadian yang sangat indah. Sekarang yang membunuh Utsman bin Affan 6.000 orang. Bagaimana coba cara menangkapnya? Bagaimana kesulitannya? Ya, sangat sulit sekali. Tapi Ali bin Abi terus berusaha. Nah, itulah pemikiran yang namanya Khawarij yang harus kita ketahui seperti apa. Dan punten, kelihatannya sangat taat, kelihatannya sangat Islam, tapi sangat mudah menyalahkan, sangat mudah mengkafirkan. Itulah pemikiran-pemikiran yang terlebih dahulu ada di zaman itu. Ya, sampai alasannya kenapa Ali bin Abi Thalib harus dibunuh? Jawabannya apa? Karena tidak menjalankan syariat Allah. Begitu kata-katanya. Kenapa Ali harus dibunuh? Karena dia tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kenapa Ali harus dibunuh? Karena tidak mengikuti khutbahnya Abu Bakar dan Umar. Pokoknya kacau. Padahal mereka itu punten masih muda. Bacaannya memang bagus, ibadahnya memang bagus, tapi apa? Mereka tidak berilmu dengan baik. Makanya kata Rasulullah SAW, dan itu akan ada di zaman yang akan datang. Mengerikan sekali ya. Ini mungkin sekedar singkat, kita baru sampai Ali bin Abi Thalib, melihat daripada wafatnya Utsman bin Affan. InsyaAllah yang akan datang, bagaimana syahidnya Ali bin Abi Thalib, karena doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa apa yang dipinta oleh Ali bin Abi Thalib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Doanya sangat unik dan sangat indah, dan Allah kabulkan doa tersebut. Apa doanya? Bulan depan insyaAllah. Yeah. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.